Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Hana Zahratul Laila, biasa dipanggil Hana. Aku dari Universitas Presiden, Fakultas Bisnis, dan jurusan aku Bisnis Administrasi. Sekarang aku lagi ada di semester 2. Dan di sini aku mau jawab 4 pertanyaan untuk seleksi GSA. Yang pertama, aku izin lihat tab aku ya buat pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang paling kamu suka dari inovasi teknologi Google atau budaya perusahaan Google, dan kenapa jadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Menurut aku, uh, uh, budaya dari Google yang aku sukain yaitu inovasi dan kebebasan berpikir. Menurut aku, kebebasan berpikir itu sangat penting buat semua orang, karena dengan kita bisa bebas berpikir, kita bisa menyalurkan ide-ide yang inovatif atau yang kreatif atau yang out of the box untuk sebuah company itu. Terus tadi pertanyaannya, mengapa jadi Google Student Ambassador itu jadi cara terbaik buat kamu untuk nyalurin antusiasme itu di kampus? Menurut aku, dengan adanya Google Student Ambassador ini, aku bisa menyalurin ide-ide aku, kayak kebebasan berpikir aku, buat aku bisa ngembangin, dan aku bisa share atau mengedukasi teman-teman semua, jadi mereka bisa teredukasi di kampus gitu loh. Terus yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Teach and Chill di kampus, dan tujuannya untuk bantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google. Dan gimana sih caranya kita bisa bikin satu kegiatan itu out of the box? Aku ada satu rencana untuk acara, yaitu jadi kita bikin suatu acara, kita bagi menjadi 2 atau 3 kelompok, karena ini skalanya kecil ya, jadi kita bikin 2 atau 3 kelompok. Lalu di kelompok tersebut masing-masing aku kasih beberapa studi kasus yang lumayan rumit, jadi mereka harus memecahkan masing-masing studi kasus ini menggunakan AI. Jadi studi kasusnya ini sama ya guys, kayak soalnya satu soal, dan kita bagi ke 3 ini, mereka harus nyelesain semuanya menggunakan AI dari Google. Itu apapun, AI apapun, dan setelah itu kita analisis bersama dan kita compare, kayak apakah si AI ini bisa benar-benar menjawab atau menyelesaikan solusi dari masalah studi kasus kita ini, atau cuma hanya bisa menjadi referensi atau decision making. Jadi dari sini kita tahu si AI ini beneran bisa menyelesaikan masalah kita sehari-hari, atau hanya untuk seperti bukan pedoman ya bahasa, atau seperti untuk arahan gitu. Dan dari situ kita memakai konsep kebebasan berpikir. Jadi di situ kita bisa menganalisis bersama, dan mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka. Menurut mereka nih AI ini gimana sih? Terus menurut mereka gimana sih AI ini nyelesain masalah tersebut gitu. Oke, terus pertanyaan ketiga, pengalaman berpikir out of the box. Menurut aku ya, jadi aku waktu itu SMA. Jadi waktu SMA aku itu menjabat sebagai sekretaris utama di organisasi siswa intrasekolah, yaitu OSIS. Dan di situ pastinya di akhir tahun itu ada kegiatan seperti LPJ, seperti kayak laporan yang harus aku susun untuk aku laporkan ke bagian yang paling atas. Nah, di situ kebetulan waktu akhir tahun itu kan bersamaan dengan ujian. Nah, karena di situ ujian, aku tuh bener-bener yang kayak kewalahan, yang aku nggak tahu harus mana dulu yang dikerjakan. Nah, dari situ aku mikir, oh aku harus punya skala prioritas. Jadi dari skala prioritas ini aku bisa memprioritaskan mana dulu yang harus aku kerjain sebelum aku mengerjakan yang nggak terlalu penting gitu. Tapi karena dua-duanya ini penting, karena aku nggak bisa ninggalin tugas aku sebagai sekretaris, karena itu tanggung jawab aku. Terus yang kedua, aku harus belajar juga untuk ujian, karena itu penting buat nilai aku. Jadi aku mutusin buat bikin skala prioritas. Jadi aku
manage waktu aku juga. Jadi kalau aku pulang sekolah, aku selalu rapat. Setelah rapat, aku pasti ngerjain itu, nyicil proposal dan segala macam laporan. Lalu ketika itu, abis itu malamnya aku belajar, dan setelah belajar aku harus nyisain sedikit waktu sebelum tidur itu buat ngecek semua laporan aku apakah sudah benar dan bagaimana, yang untuk aku konsultasikan ke depannya buat konsultasi ke pembina OSIS aku. Jadi dari situ aku tahu gimana caranya sih problem solving buat aku sendiri dengan cara make manajemen waktu dan manajemen waktu dan skala prioritas. Di situ juga aku sempet pakai kayak Google Calendar, jadi biar nggak keteteran gitu. Terus pertanyaan terakhir, kalau kamu terpilih jadi Google Student Ambassador, pencapaian apa yang bikin aku bangga? Pencapaian yang bikin aku bangga mungkin ya ketika aku bisa mengedukasi teman-teman semua, atau aku bisa mengembangkan, share membuat impact yang berdampak buat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua tuh bisa melek teknologi, bisa tahu gitu loh, kayak oh ada teknologi seperti ini yang bisa membantu pekerjaan aku gitu. Di situ aku pasti bakal bangga sih. Terus dampak yang ingin kamu ciptakan di luar atau dalam kampus, mungkin kalau dampak yang aku ciptakan di dalam dan luar itu aku pengen aku bisa aku bisa mengedukasi teman semua. Balik lagi ke poin pertama, mungkin aku bakal bikin konten buat ngedukasi yang jangkauannya luas. Kayak konten kan bisa kemana aja, bisa ke luar kampus atau dalam kampus juga. Dan aku bakal bangga sekali kalau diri aku bener-bener bisa ngedukasi kalian semua, bisa mengimprove, bisa leadership aku bisa, public speaking juga aku bisa meningkat gitu. Aku bakal bangga dan aku bakal mengusahain aku bisa bikin itu dari Google Student Ambassador ini. Sekian self record interview aku. Goodbye.